Selamat malam sahabat pembelajar. Setiap Kamis malam Anda akan bersama dengan saya, Oki, dalam acara Live Talk with Oki. Malam ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat menarik, yaitu bersyukur saat hadapi masalah. Apakah bisa kita bersyukur saat menghadapi masalah? Apakah mungkin? Dan kalau bisa, bagaimana caranya? Saya sudah mengundang 2 orang narasumber yang luar biasa, sahabat saya, yaitu Ibu Cassandra Hermawan dan Ibu Hopi Sylvia. Ibu Cassandra adalah seorang pengajar membuka hati dan juga koordinator kelompok sosialisasi hati. Dan Ibu Hopi adalah pembimbing kelompok sosialisasi hati. Nah, sebelum kita berbincang, saya ingin Bapak Ibu semua follow Instagram Indonesia Belajar di indonesia_belajar.id dan juga follow fanpage Facebook kami di indonesiabelajar.id. Dan jangan lupa follow juga Instagram dan Facebook saya, Idayanti Sudiro. Nah, baiklah, kita akan segera menyapa narasumber kita yang sudah cantik-cantik luar biasa dan cerah lagi. Selamat malam Ibu Cassandra dan Ibu Hopi. Suaranya belum Selamat malam Bu Oki. Selamat malam semua sahabat pembelajar. Selamat malam Bu Oki. Selamat malam semua sahabat pembelajar. Apa kabar? Baik-baik Bu Oki. Ya, hadir semuanya sudah dengan senyum yang sangat cerah. Nah, mungkin awalnya kita akan berbincang dengan Ibu Cassandra dulu ya. Iya, silakan Bu Oki. Di sini topiknya menarik sekali. Bersyukur saat hadapi masalah. Nah, sebetulnya seperti apa sih yang akan dibicarakan pada hari ini, Bu Cassandra, tentang bersyukur saat hadapi masalah? Oke, terima kasih Bu Oki. Senang sekali saya diundang kembali di Indonesia Belajar. Luar biasa program yang 1 minggu 1 kali. Sudah banyak sekali membership-nya di sini ya. Saya ingat 1 kali saya diundang Bu Oki itu persisnya tanggal 25 Februari tahun yang sama. Untuk kali ini topiknya berbeda ya Bu Oki ya. Sepertinya agak sulit dipahami lewat otak. Bagaimana caranya bersyukur dalam menghadapi masalah. Tapi kami dari kelompok sosialisasi hati kembali di sini juga akan sharing kepada sahabat pembelajar bagaimana caranya. Pertama, kita akan bedakan bagaimana sih kalau bersyukur lewat pikiran. Nah, nanti kita akan share videonya. Nah, seberapa manfaatnya kalau bersyukur dari pikiran. Tetap bagus, tetap ada manfaat, tapi tidak maksimal. Akan sangat berbeda kalau sahabat belajar bisa merasakan bersyukur dari hati. Jadi hubungan hati dengan Tuhan yang sangat khusus. Dengan kita terus-menerus bersyukur dari hati, kita akan sehari-harinya menjadi tenang, damai, bahagia, terus-menerus. Nah, ke sana arahnya. Memang keadaan saat ini kan beda sekali dengan keadaan-keadaan biasa ya, Bu Kas. Kita sudah hampir berapa tahun ya, 1,5 tahun ya mungkin ya, di situasi pandemi seperti ini. Yang mana kita juga mungkin punya banyak kendala dalam bertemu dengan orang-orang yang kita cintai bahkan. Dan bahkan juga mungkin kita bisa juga terjadi kehilangan pekerjaan, ya, mata pencarian kita, atau bahkan kita juga melihat orang-orang di sekeliling kita yang sakit dan bahkan meninggal dunia. Nah, semuanya ini
memang kita tidak mudah sekali ya untuk bisa tetap bersyukur nih Bu Kas. Nah, mungkin ada tips-tips awalnya ya, bagaimana sih kita bisa memulai dengan syukur itu, atau mungkin Bu Cassandra punya satu penelitian atau apa yang sudah dilakukan mengenai bersyukur ini, Bu Cassandra? Oke, baik Bu Oki. Kita juga telah menyiapkan slide-nya betapa orang-orang umum di sana bisa bersyukur walaupun memakai pikiran itu tetap bagus, tetap ada manfaatnya. Nanti setelah video ini selesai, dilihat oleh sahabat pembelajar, baru akan saya jelaskan. Oke, baik Ibu. Iya, jadi kita share screen. Silakan Olive. Wah, luar biasa. Jadi di sini kita ternyata Indonesia cukup menjadi negara yang stresnya juga cukup tinggi ya Bu Kas ya. Iya, bahkan dikatakan paling tinggi ya dari hasil penelitian. Nah, kami dari KSH ingin mengajak sahabat-sahabat pembelajar bahwa ada cara ya yang cukup ampuh supaya tidak terjadi stres seperti contoh-contoh yang tadi. Itu pandemi memang panjang dan berkepanjangan, nggak tahu sampai kapan. Inilah saat-saat kita mulai harus pasrah mengikuti program pemerintah dan harus di rumah saja, work from home, school from home, dan lain-lainnya. Tapi ada cara yang simple, yaitu kita menulis dari penelitian di University California tadi, bahwa ada satu kelompok, yaitu kelompok A, diminta untuk bersyukur setiap harinya, menulis di buku apa yang disyukuri, untuk apa bersyukur selama 10 minggu. Tapi ada kelompok B, suruh menulis apa yang dikeluhkan, apa yang mereka tidak suka, dan bagaimana hasilnya luar biasa. Walaupun mereka bersyukur secara umum, memang dari otak dipikirkan apa yang harus disyukuri, hasilnya luar biasa.
Mereka jadi jauh lebih sehat, bersemangat, ada optimisme, berolahraga, jadi jarang sakit. Itu seperti analoginya kalau nutrisi masih junk food, ya itu sangat tidak baik untuk kesehatan fisik ya Bu Oki ya. Itu sama dengan kalau kita memberikan nutrisi ke hati atau mental kita yang mengeluh, jadi kesehatan mentalnya pun kurang baik, menjadi selalu negatif, selalu negative thinking, dan juga lebih murung mungkin ya, tidak puas akan hal-hal yang terjadi apapun itu. Sedangkan yang menulis, bersyukur terus-menerus selama 10 minggu tadi, nah itulah nutrisi yang sehat bagi mental mereka, sehingga mentalnya pun sehat, optimis, bahkan mungkin lebih produktif dalam bekerja. Kira-kira itu yang mau kita sampaikan ya. Jadi tidak ada simptom depresi dan kecemasan seperti contoh-contoh yang di depan kan. Tadi ada kecemasan, ada konflik keluarga, tadi itu ada berdampak kepada kesehatan mental juga ya. Sampai ada 3 macam itu. Yang ketiga adalah anxiety, kecemasan. Nah, itu bisa dihindari dengan cara menuliskan terus-menerus. Itu adalah contoh atau penelitian yang telah terbukti ya, Bu Oki ya, walaupun dari otak tetap bagus. Iya. Nah, Iya. boleh tahu Bukas kalau Ya. yang dari kelompok sosialisasi hati, ya, apa sih yang berbeda? Tetap melakukan itu tetap ya Bukas ya, tapi ada hal lain yang Iya. mungkin Iya. Saya sudah mengajar kelompok sosialisasi hati ini cukup lama, sudah berkecimpung dengan pengajaran hati ya, kira-kira 20 tahun, cukup lama ya, Bu Oki ya. Iya. Itu sangat jauh berbeda. Bersyukur dari otak dibandingkan bersyukur dari hati itu sangat-sangat berbeda. Tapi saya belum akan cerita panjang. Di sini saya akan sampaikan lagi video klipnya dari seseorang pengajar, jadi rekan saya yang di Amerika. Beliau seorang psikolog, seorang profesor. Jadi Bapak Ibu bisa mengamati dulu, mencerna dulu. Walaupun beliau berbahasa Inggris, tapi ada terjemahannya juga. Iya. Typically, the way that you will find gratitude taught is people will say, make a list of what you're grateful for. Think about what you're grateful for. Now, from my experience, gratitude is not something you think about. Gratitude is not a thought. Gratitude is heartfelt. It's a feeling. So someone will get benefit thinking about what makes them grateful. There is benefit. The literature demonstrates that. But compared to a direct connection with your heart and feeling gratitude at the level of your heart is a very, very different experience than thinking about what makes you grateful. So what's so beautiful about our heart is it's the center of peace, calm, joy, and gratitude. And the direction that I'm talking about is how can we live our life in such a way that we don't just have a handful of moments that were so extraordinary and special, that actually our everyday experience through the doorway
of our heart's connection to true source can be special. So that peace, calm, joy, it becomes our new normal. It becomes how we live our everyday. Even being grateful for small things, even being able to handle the challenges that come our way, and find that even during challenges in our life, we can be grateful. Wah, Bukas, dari tadi Bukas sudah sering mengatakan bersyukur dengan pikiran, ya, dengan cara kita menulis, ya, itu bermanfaat. Tapi bersyukur dengan hati akan beda rasanya. Dan kemudian tadi juga barusan Ed Rubinstein mengatakan juga demikian. Nah, boleh nggak sih kita mencoba, Bukas? Kita di sini Ya, sahabat belajar mungkin bisa mengingat satu hal yang kita mau syukuri, ya, atau kita mau tulis, atau nanti kemudian Ibu Kas membimbing dengan hati, atau bagaimana? Saya sudah nggak sabar nih untuk merasakan bedanya. oke. Tadi sekilas saja saya sampaikan bahwa Ed juga mention ya, kalau menuliskan semua yang mau kita syukuri dan untuk apa kita mensyukuri hal itu. Tapi dijelaskan tadi, yang terbaik adalah dari hati, hubungan ke hati rasanya akan jauh berbeda. Karena hati sumber dari ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan rasa syukur itu. Ya. Jadi kalau memang sahabat pembelajar mau coba, kita bisa coba bersama-sama. Karena nanti cuman omdo katanya ya, ngomong doang. Ini gimana caranya? Kalau lihat aja kita nggak bisa rasa. Belajar hati itu jauh-jauh lebih efektif dengan praktek. 1000 kali Bapak Ibu, adik-adik atau sahabat pembelajar di sini mendengar, beda dengan 1 kali mencoba. Mau coba? Mungkin masih ingat ya bulan yang Februari itu, ya kita pernah coba bersama. Yuk, hari ini kita cukup banyak penggemarnya Bu Oki, banyak nih sampai 120, luar biasa. Iya, alhamdulillah. Oke. Pertama ya, kita harus rileks dulu. Syaratnya itu merasakan hati. Dan gitu nanti kita akan sentuh hati. Syarat kedua supaya fokusnya ke hati. Dan yang ketiga kita harus senyum. Kalau kita nggak senyum, kita nggak akan bisa merasakan hati. Nah, baru nanti akan bersyukur bersama-sama. Bapak Ibu, sahabat pembelajar, pikirkan dulu apa yang mau disyukuri. 1 aja dulu. Ya. Ya, sekarang kita akan santai. Caranya santai, mudah sekali. Pertama, angkat dulu bahunya tinggi-tinggi. Angkat. Baru lepas. Nah, saya lihat di sini ada juga teman-teman yang sudah belajar hati, senyumnya udah manis. Tapi ada juga yang baru join di sini. Yuk, angkat lagi. Tahan. Lepas. Itulah saat-saat kita menjadi jauh lebih rileks. 1 lagi. Tahan. Lepas. Cukup umum, kalau orang belum belajar hati itu banyak tegang. Karena mengikuti otaknya berpikir, sehingga badannya dipegang, tegang, kemana-mana, penuh curiga, wajahnya juga kelihatannya tidak percaya orang, dan lain-lain, kurang senyum. Ya. Yang kedua, kita ambil nafas yang dalam, tahan, baru tiup. 1 kali lagi, tahan, tiup. Nah, itu yang beda, yang rilis adalah di dalamnya. Mana tahu Bapak Ibu dan sahabat pembelajar lain ada emosi ya, ada emosi negatif terutama, ada kesal, ada marah, apa kejadian dalam 1 hari ini. Itu cepat sekali rilisnya
Dengan ambil nafas yang dalam, tiup. Ada perubahan? Oke. Itu supaya rileks. Relax. Ya. Yang kedua, bagaimana cara merasakan hati? Kita cukup menyentuh hati. Caranya menyentuh hati dengan 5 jari. Mata nggak usah ditutup. Kalau ditutup malah kita rasanya ada yang menahan di hati ya. Nih, kayak kita makan nasi. Sentuh aja di tengah dada. Saya turunkan ini sedikit. Sentuh di sini tengah dada. Ketinggian ketiak. Sama-sama kita lakukan. Terutama bagi yang belum pernah. Sini banyak sahabat hati juga. Semua sudah bisa langsung rasa. Ya. Nah, sentuh aja. Kenapa harus sentuh hati? Supaya masing-masing connect ke hatinya. Tadi Ed Rubenstein sudah mention ya sedikit bahwa hubungan ke hati itu sangat spesifik, sangat spesial. Yang bisa merasakan luar biasa. Yang belum bisa merasakan nggak apa-apa, kalau namanya pemula kok ya. Nah, yang ketiga senyum. Senyum aja. Gimana caranya senyum? Ya senyum kepada teman-teman yang ada di sini, sahabat pembelajar. Senyum dulu. Senyum saya kepada saya boleh, senyum kepada Bu Oki boleh, senyum kepada siapapun di layar. Tapi saya melihat di halaman 456, oh ini ada grup daster. Jadi nggak kelihatan wajahnya. Bagaimana saya bisa? Iya, bagaimana saya bisa cek hatinya? Tapi ya sudahlah, cuma 2 halaman yang ada wajahnya. Udah senyum? Bagus, senyum lagi. Terasa nggak? Kalau senyum itu, hatinya seperti ada yang mengembang di dalam. Ya, ini ada sahabat saya juga dari negeri Belanda, dari Amsterdam ya Ki. Ini sahabat saya dari SD. Luar biasa dari Amsterdam mau ikut. Terima kasih Ki bisa di sini. Masih pakai celana pendek. Oke, nah ya kan terasa dalamnya dia mengalir. Sekarang yang keempat, senyum manis lepas ke segala sesuatu. Matanya buka aja, lihat aja di kiri kanan ke segala sesuatu. Ya, di mana-mana. Nah, ya, segalanya, segala sesuatu. Boleh lihat kiri, tapi nggak boleh cepat-cepat. Karena itu mempengaruhi pikiran. Lihat kanan. Nggak usah lihat layar sekarang. Lihat yang di atas laptopnya aja. Lihat dinding boleh. Itu. Saat senyum, manis lepas ke segalanya. Segala sesuatu di mana-mana. Ada terasa yang mancar dari hatinya ya. Ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Sampai segala arah. Bagus. Nah, nggak usah dipikir. Kemana? Mau ke bawah juga boleh. Bisa. Tuh, kan? Hatinya ikut tersenyum. Hatinya juga jadi bahagia. Nah, saat sahabat pembelajar bisa senyum kemana-mana, saat itu mulai ada terasa rasa damai di hatinya. Tenang, bahagia, untuk bisa mulai bersyukur. Ya, sudah terasa? Bentar, saya lihat dulu tuh yang videonya on. Wah, ada trio ya, Mbak Brit, Boy, Larissa. Banyak sahabat hati, banyak yang hadir. Ada Tante Rini. Tante Rini itu arsitek saya yang bikin rumah saya, tapi juga sekarang jadi sahabat hati. Oke, nah itu kan terasa tuh Bu Maria juga udah tambah sumringah senyumnya ya.
Oke. Iya, tadi sepertinya ada kakak saya juga di sini. Nah, yuk ya. Sekarang nggak usah pikir caranya. Gimana sih caranya bersyukur dari hati? Biarkan hati masing-masing. Nggak usah pikir caranya bagaimana, seperti apa. Hati aja. Saya bicara dengan hati masing-masing. Biarkan hati masing-masing bersyukur atas poin yang tadi dipikirkan. Nah, ya, jadi ada sesuatu yang naik. Kalau belum terasa nggak apa-apa, karena ini masih pemula. Tapi kalau sahabat hati pasti terasa. Nah, jadi dari hati itu beda. Ya, kayak gitu. Ada yang mengalir, naik ke atas, tinggal diikuti aja. Itulah bersyukur dari hati ya, Bu Oki ya. Coba kita adakan eksperimen, cancel aja, pikirkan dari otaknya. Bersyukur dari otak. Nah, bersyukur dari otak seperti itu. Nggak ada rasa, tapi ya tetap indah sih. Namanya juga bersyukur kepada Tuhan. Ya, sekarang pindah lagi, senyum ke segala sesuatu. Segalanya di mana-mana. Senyum lagi. Nah, cepat sekali kalau udah biasa. Lihat kiri, lihat kanan. Bagus, tuh. Nah, Cinki udah bisa rasa itu. Nah, ada Pak Kris, Bu Eni, Angela, Pak Gosa, Rina. Nah, itu bagus, 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 bagus. Dengan perasaan ini, biarkan hati, saya bicara hati dengan sahabat belajar di sini, untuk bersyukur untuk poin yang lainnya. Terserah mau nah, itu dia. Rasa ada yang lewat lagi. Naik. Bagus. Ya, ada yang lembut, ada yang mengalir. Bisa rasa, terutama yang baru. Oke. Percobaannya sampai di sini dulu ya. Kalau memang ada minat, bisa lanjut. Kita menyediakan kelas untuk belajar hati secara gratis. Iya, Bu. Bagaimana Bu Oki? Ya. Kalau bersyukur ya di bagian dahi di sini ya, Bukas. Sedangkan Ya. kalau dari hati ininya malah kurang, tapi rasa di dada aja gitu ya, Bukas ya. Iya, betul. Kalau pakai otak, perasaannya nggak jalan. Kalau hati kayak ada yang ngembang, ada yang naik. Karena hati adalah pusat perasaan. Betul, Bu Oki. Kalau senyumnya tidak diekspresikan, tapi kita cuma senyum di hati, itu boleh nggak, Bukas? Saya kira nggak jalan. Harus diekspresikan. Yang nggak biasa senyum ya tarik dulu bibirnya, dipaksa kiri kanan. Bibirnya ditarik dulu ya, kiri kanan ya, supaya benar-benar kelihatan senyum ya, Bukas ya. Betul, karena dulu juga waktu permulaan tuh susah sekali saya senyum sampai pegel. Ini namanya pipinya sampai bergetar, dipaksa terus. Lama-lama lewat 2 minggu sudah aman. Sampai sekarang maunya senyum aja. Karena ngikuti perasaan dari hatinya. Iya. Bisa saya tambahkan sedikit ya, tadi penjelasannya Ed Rubinstein tadi, bahwa kita kalau sudah belajar hati, menjadi bagian dari hidup kita, untuk bisa mengikuti ketenangan, kedamaian, sampai Ed bilang itu my new normal. Jadi kayak pandemi deh, kita punya new normal ya, dengan prokes itu. Nah, begitu juga dengan belajar hati. Lama-lama sudah menjadi kebiasaan. Sehari-hari itu bisa tenang, damai itu bukan cerita. Betul,
saya rahasiakan juga teman-teman sahabat hati yang ada di sini. Sehari-harinya berubah. Kalau dulu saya sangat serius, mau senyum aja susah, bekerja juga nggak pakai senyum, ada beban. Tapi dengan new normal, beda banget. Yang terasa tuh, terutama rasa syukur. Cepat sekali rasa syukurnya. Yang menjadi bagian dari hidup sehari-hari itu, tadi seperti Ed katakan, bersyukur untuk hal-hal yang kecil, bersyukur saat menghadapi tantangan, bahkan bersyukur untuk masalah-masalah besar. Memang itu nggak bisa sekaligus, harus dibiasakan dulu ya Bu Oki ya. Sehari-harinya memang harus dilatih hatinya untuk bersyukur. Baru pas ada masalah, nggak terlalu panik menerima masalah. Bisa mengatasi, bisa menyikapi masalah dengan tenang. Itu kira-kiranya Bu Oki. Ya, terima kasih Bu Kas. Nanti mungkin di akhir sesi kita akan tanya lebih lanjut ya. Jadi kalau tadi Bu Kas katakan kita semuanya ini bisa belajar hati dan kemudian bisa bersyukur dari hati dengan mengikuti program dari kelompok sosialisasi hati. Dan itu free ya. Iya. Oke, nanti Iya, betul sekali. katakan lebih lanjut ya. Oke, nah sekarang boleh nih kita sapa Bu Hopi ya Bu Kas. Ya, silakan. Halo Bu Hopi. Halo Bu Oki, selamat Ya. malam. Nah, tadi kita sudah mendengarkan Bu Kas ya, bersyukur dari hati dan kemudian bagaimana kalau itu benar-benar dilakukan akan merubah hidup kita. Nah, Mbak Hopi sendiri sebagai pembimbing dari kelompok sosialisasi hati ya, ini sejak kapan ya Mbak Hopi kenal tentang hati dan kemudian menjadi pembimbing atau ada pengalaman hidup yang sehubungan dengan itu? Silahkan Mbak Hopi. Terima kasih Bu Oki untuk kesempatannya. Terima kasih Bu Kas. Selamat malam lagi para sahabat pembelajar semuanya. Di sini saya akan bercerita sedikit ya, sharing kenapa saya sampai bisa ikut KSH, kelompok sosialisasi hati, dan ikut terus sampai detik ini. Pertama kali saya ikut KSH itu sekitar akhir tahun 2009. Jadi udah sekitar 10 tahunan. Itu pun yang membawa saya ke KSH, karena kan macam-macam ya yang membawa kita ke KSH itu ada karena memang diajak teman, gitu kan. Setelah saya jadi pembimbing, saya tuh jadi tahu ada yang diajak teman, ada yang karena iseng-iseng aja, ada yang karena ada masalah atau dan sebagainya. Nah, saya termasuk salah satu yang karena masalah. Jadi sekitar 20 tahunan yang lalu ya, lebih kurangnya saya itu punya masalah yang menurut saya itu sangat berat sekali. Pokoknya saya yang paling menderita lah di dunia ini ya. Saya udah berusaha ya pakai otak pastinya zaman dulu itu, sabar. Terus katanya kan kita sering dengar orang ya Bu Oki ya, atau kita juga sering baca di buku, kalau ada masalah kita harus doa, kita harus sabar, ya pokoknya hal-hal yang seperti itu. Dan itu udah saya lakukan ya, saya udah doa, terus saya berusaha menerima gitu kan, tapi kok perasaan tidak ada perubahan gitu loh. Saya sampai bertanya juga, kok Tuhan diam aja sih, gitu kan? Jadi rasanya kok tetap gitu ya? Iya, saya bingung juga kan, katanya harus doa kepada Tuhan, gitu kan. Tapi Tuhannya diam aja, nggak merubah gitu kan. Dan itu akhirnya numpuk terus kan ya. Kekecewaan saya numpuk di hati, kesedihan numpuk di hati, kemarahan numpuk di hati. Akhirnya hati saya tuh penuh kan, seperti kata Bu Kas, dengan emosi negatif. Dan itu ternyata setelah saya ikut KSH itu membuat kita memang tidak bisa bersyukur. Sampai pada satu titik saya ya udah deh nggak usah doa. Percuma saya doa, ya mohon maaf kepada Tuhan. saya
Saya sampai ngomong gitu, untuk apa saya doa, Tuhan nggak dengar kok, gitu kan. Hidup saya malah, menurut saya, malah semakin menderita. Saya hanya satu kali, dan akhirnya sampai satu kali ya Bu Oki, saya cuma bilang ke Tuhan, Tuhan, saya bilang, sepertinya memang hidup saya nggak benar. Hidup saya itu penuh pertengkaran, penuh kemarahan. Ya, tapi saya nggak tahu gimana caranya, saya bilang gitu kan. Tapi pasti ada hidup yang lain, yang indah, yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, sekarang ya terserah Tuhan. Kalau Tuhan memang mau menunjukkan saya hidup itu, ya Tuhan tunjukkan. Kalau tidak, ya sudah, gitu kan. Itu agak-agak membangkang juga ya sebenarnya. Tapi saya udah hopeless banget. Saya tuh udah mau apa lagi gitu kan. Dan ternyata ajaib loh Bu Oki. Nggak berapa lama kemudian tiba-tiba ada seorang teman yang mengenalkan tentang hati kepada saya. Hati yang non-fisik yang dibicarakan oleh Bu Kas dan Bu Oki di depan ya. Wah, saya pikir, wah kayaknya ini nih, gitu kan. Dan saya senang sekali, karena fokus saya waktu itu adalah masalah saya selesai. Jadi saya nggak ada pengen, biar bisa bersyukur, biar bisa tenang hidupnya. Enggak, pokoknya yang masalah saya selesai. Itu kan sangat egois sekali ya. Pokoknya masalah saya, gitu. Saya nggak peduli apapun. Saya ikut, oh ajaib ya, gitu kan. Saya disuruh sentuh hati, gitu loh. Wah, itu rasanya, begitu pertama itu kayaknya, wah, saya tuh ngerasa kayak gimana gitu, indah sekali gitu loh. Nah, tapi satu yang kata Bu Kas tadi, bahwa kita kan harus senyum. Nah, itu saya sangat tidak bisa. Susah sekali saya senyum. Itu ya, situ ininya bergetar apa. Dan karena saya memang sehari-hari tidak senyum kan, karena hidup saya itu penuh penderitaan menurut saya. Yang paling berat lah hidup saya gitu kan. Aduh, tapi saya ngerasakan perubahan di hati saya. Jadi saya rajin aja datang kalau diajak, jadwalnya hari ini, saya rajin terus walaupun saya tidak pernah bisa senyum sampai mungkin berbulan-bulan, mungkin apa bertahun-tahun, ya Bukas termasuk yang membimbing saya. Sampai apa namanya sesinya KSH itu selesai kan biasanya KSH 5 kali ya Mbak Hopi. Iya, betul. Mbak Hopi masih belum bisa senyum? Belum bisa senyum. Menurut saya itu aneh gitu kan, karena susah sekali saya buat senyum gitu loh. Dan saya kan memang orangnya karena saya banyak masalah apa, saya jadinya kurang gaul kan. Jadi saya ya nggak perlu senyum ke siapa-siapa gitu loh. Tapi karena hati saya berubah, hati saya menjadi tenang. Terus saya mulai merasakan damai. Dan akhirnya, dan yang saya rasakan juga ternyata karena hati kita itu udah menumpuk kesedihan dan segala macam itu, dengan kita sentuh hatinya, dan kita berusaha untuk selalu tersenyum, itu yang negatif itu mulai keangkat. Dan itu kan pasti karena kasih sayang Tuhan ya, berkat Tuhan. Karena kan dengan belajar hati ini kan kita dikenalkan dengan kasih sayang Tuhan ya, bahwa semuanya itu adalah Tuhan, bukan kita gitu. Nah, itu kan mulai terangkat, sedikit demi sedikit terangkat. Kemarahannya mulai menipis, kesedihannya mulai menipis, bukan habis ya, tapi mulai berkurang. Dan akhirnya saya merasakan, ternyata saya itu punya rasa kasih sayang. Dan itu saya sangat takjub sekali. Oh, ternyata hati ini ajaib. Kasih sayang itu ada di dalam hati. Itu loh Bu Ogi. Dan yang saya rasakan juga saat itu, saya baru bisa bersyukur. Dan yang saya sadari adalah, kita baru bisa bersyukur ketika hati kita bebas dari emosi negatif. Berkurang ya, bukan bebas ya, berkurang dari emosi negatif. Semakin sedikit emosi negatif di hati kita, itu membuat kita semakin mudah bersyukur, dan kita tidak melihat ke diri kita lagi. Saya baru merasakan, oh ternyata saya itu ada. Tadinya saya ngerasa saya ada, tapi tiada. Karena saya sibuk kan mencari yang saya mau. Masalah saya harus berkurang, semua keadaan harus berubah sesuai maunya saya. Ternyata dengan saya fokus saja pada masalahnya gitu ya Bu Hopi. Hanya pada masalah aja gitu ya. Yang lain kayaknya tidak terlihat oleh kita ya.
Betul Bu Oki. Jadi saya tuh fokus masalah saya harus berubah, pasti hidup saya bahagia. Itu kan menurut saya gitu. Tapi ternyata setelah saya belajar hati, emosi negatifnya semakin berkurang. Saya bisa melihat sekeliling dengan pandangan yang berbeda ya. Ya. Wah, ternyata hidup saya itu tidak semenderita yang saya pikirkan selama ini. Saya bisa bersyukur saya punya anak. Padahal kan selama ini menurut saya sudah bersyukur ya. Ternyata begitu saya melihat anak saya dengan pakai hati yang udah terbuka gitu, rasanya beda sekali. Dan saya bisa bersyukur, oh ternyata hidup saya nggak menderita-derita banget. Dan itu saya rasakan ketika para pembimbing saya kan sering ngajak saya ya ke kelas-kelas pelatihan yang ada. Waktu itu kan kita masih offline, salah satu juga Buka Sandra, nggak suka ngajak gitu kan. Nah di sana kan dibimbing, terus ada sesi sharing. Nah peserta lain kan ada yang sharing apa, itu saya sampai kaget dan saya juga mohon ampun kepada Tuhan. Selama ini saya sudah menuduh Tuhan tidak peduli saya, tidak menjaga saya. Karena ternyata banyak orang, banyak peserta lain yang jauh lebih berat masalahnya dibandingkan saya. Dan itu saya benar-benar, wah hebat, saya bilang gitu, bisa bertahan gitu kan. Berarti masalah saya itu tidak ada apa-apanya, saya malu. Dan saya ikutin terus kan bimbingan-bimbingan kelas-kelas yang dimana diajak oleh Lukas, dan luar biasa, ibu itu pun berubah. Itu luar biasa Bu Oki. Jadi begitu kita membiarkan berkat Tuhan yang membantu kita, bukan kita sendiri yang berusaha nyari-nyari, itu semuanya terjadi dengan indah. Iya. Nah, Bu Hopi, tadi Bu Hopi katakan ya, awalnya itu ketika sudah merasakan enak ya, tadi udah banyak berkurang, waktu itu walaupun kurang senyum ya, Bu Hopi ya. Jadi iya. kita itu dalam hal merasakan hati, semuanya bertahap. Walaupun kita mungkin kurang senyum, kita tetap bisa merasakan hati. Tapi ketika kita bisa senyum, lebih wah lagi gitu ya, lebih terasa lagi gitu ya Bu Hopi ya. Betul Bu Oki. Jadi memang waktu itu saya tidak pernah senyum, tapi karena saya merasa nyaman dengan lingkungan peserta KSH, dengan pembimbingnya, wah kayaknya enak ya berada di lingkungan ini. Jadi saya rajin datang kan, itu kan 5 sesi gitu, rajin datang, sentuh hati. Dan ajaibnya juga Bu Oki, dulu kan senyum. Satu ketika saya tuh nangis, senangis-nangisnya. Setelah itu terjadi nangis, sesi berikutnya saya baru mulai bisa tersenyum. Oh. Ya, jadi mungkin ya udah mampu kali ya Bu ya. Jadi kan masing-masing kita kan ya beda-beda gitu. Beda ya setiap orang ya. Iya. Nah, Bu Hopi, saya tahu Ibu juga sebagai ya istilahnya apa ya, koordinator atau pengurus juga ya tentang KSH ini ya. Sampai saat ini ada berapa sih pengajar KSH, Bu Hopi? Pembimbing KSH maksudnya ya Ibu? Iya. Itu udah ratusan ya Bu untuk di Indonesia. Ratusan ya? Iya, ratusan. Dan itu kita juga aktif membuka sesi bimbingan KSH yang seperti Bukas bilang itu 5 sesi, dan itu semua gratis. Jadi kalau ada yang tertarik boleh dicoba gitu. Kita untuk tahu jadwalnya dan sebagainya ada di Instagram atau ada di mana? Boleh. Jadwalnya itu kita KSH Hati mempunyai Instagramnya yaitu ksh.hati. IG-nya, Instagramnya. Jadi para sahabat pembelajar yang ingin follow, silakan follow. Nanti di situ bisa dilihat jadwal-jadwalnya. Sudah ada di chat ya. Sudah ada ditulis di chat nih, Bapak Ibu semua ya. Nah, yang saya dengar dari Bu Hopi dan Ibu Cassandra, hari ini juga ada sharing ya Bu Hopi ya? Dari Iya, satu, betul. Ada satu lagi. KSH ya. Nah, silakan Iya. Ibu Hopi memanggil sahabat kita. Iya, terima kasih. Mbak Tea, sudah hadir di sini.
nama sahabat kita adalah sahabat hati kita Mbak Tea ya, Bu Oki ya. Iya ya. Ini luar Mungkin biasa sekali ini. Saya pun sangat kagum dengan Mbak Tea. ya, Bu Enda atau Mas Dio bisa bantu ya untuk membuka apa namanya? Maria, membuka mungkin dan namanya ada- Maria. Oh, Oh ya, Maria ya. Maria Theodora. Ya, Bisa di Maria Sudah. Theodora. ya. Sudah Bu, sudah buka mic. Oke. Silahkan. Ibu Maria Teana ya. Siapa Bu? Iya, bisa di spotlight nggak? Ibu Maria? Ya. Ya, ini Ibu Maria. Iya. Nah, silahkan Ibu Maria Theodora ya sebetulnya ya. Tapi dipanggilnya Mbak Tea aja katanya ya, Mbak. Sharingkan yang menginspirasi kita semua. Selamat malam, terima kasih kepada Bu Oki dan teman-teman dari KSH yang sudah memberi kesempatan saya untuk bergabung dan belajar untuk membuka hati. Jadi saya ceritakan dulu di awal itu, awal Mei itu mami saya meninggal. Jadi 9 hari ada di ICU karena diketemukan tidak sadar di kamar mandi gitu ya. Jadi dia langsung stroke 9 hari di ICU terus meninggal. Itu ujian yang pertama dari kami gitu kan, dari anak-anak. Terus setelah itu sekitar 22-an Juni itu suami sepupu saya yang di Surabaya, saya dari Surabaya ya, suami sepupu saya di Surabaya itu yang membantu saya, biasanya di Surabaya, dan kebetulan keluarga saya ada masalah hukum, itu yang membantu saya. Jadi Koko itu meninggal, gitu kan. Itu ujian yang kedua, gitu. Nah, di ujian yang pertama itu sebenarnya dari ICU sampai ke suami sepupu saya yang meninggal itu, saya benar-benar udah down, depresi itu ya. Saya sampai harus konsultasi ke psikiater dan ke psikolog gitu kan. Setelah itu kondisi papa saya menurun karena terbiasa berdua dengan mama di Malang, jadi tidak ada, mungkin tidak ada yang dampingin ya. Ada kakak saya di Malang dan adik saya yang akhirnya membantu papa di Malang gitu, tapi nggak bisa terlalu nggak bisa seperti mama mungkin ya, karena papa itu sudah cari mama terus, sudah setiap hari panggil mama dan kondisinya makin lama makin drop. Jadi kesehatan udah benar-benar nggak memungkinkan, sampai akhirnya 2 bulan setelah itu, jadi 8 Juli akhirnya papa juga nggak ada. Itu adalah ujian yang ketiga gitu kan. Setelah itu saya harus kembali ke Surabaya karena saya harus bekerja. Rencananya adalah setelah saya kembali ke Surabaya, adik saya menyusul ke Surabaya gitu kan. Ternyata pada saat adik saya harus ke Surabaya karena COVID, jadi saya minta untuk adik saya untuk tes dulu gitu kan. Saya ke Surabaya negatif tes antigen. Terus setelah itu hari Jumat kalau nggak salah itu adik saya tes dulu antigen positif. Setelah itu saya minta dia untuk ke laboratorium beda PCR dan ternyata positif dengan CT kalau nggak salah 13. Saat saya di Surabaya, adik sendirian di Malang dan kakak saya di Malang tapi beda rumah. Akhirnya kita semua tes lagi. Kalau kakak saya begitu adik saya positif, dia langsung tes dan ternyata hasilnya negatif. Saya yang sudah di Surabaya beberapa hari kemudian PCR dan ternyata saya negatif. Jadi
di saat saya sendirian di Surabaya, adik sendirian juga di Malang, kakak di Malang tapi beda rumah, itu benar-benar luar biasa gitu ya. Sampai akhirnya saya dikenalkan sama sepupu saya, kebetulan sepupu saya sekarang lagi hadir juga, Cynthia gitu ya. Jadi Cynthia yang mengenalkan kepada saya mengenai KSH ini. Awal Cynthia nggak kasih tahu apa KSH itu sih sebenarnya, atau mungkin dikasih tahu cuman karena saya sudah blank ya, jadi saya nggak kepikir gitu ya. Pokoknya nih ditawarin sama Cynthia, kamu mau ikut nggak? Ya sudahlah, apapun aku ikut, karena kalau dari psikiater saya udah nggak terlalu diizinkan lagi untuk konsumsi obat karena dosis yang diberikan kayaknya sudah terlalu tinggi. Jadi saya nggak bisa minum penenang terus-terusan, nggak bisa, karena psikiater saya harus mengatakan bahwa saya harus bisa sendiri tanpa bantuan obat gitu kan ya, karena nanti kan ketergantungan juga gitu. Jadi akhirnya sama Cynthia diusahakan dengan temannya, ikutlah saya di kelompoknya KSH ini gitu kan. Nah kebetulan ada pembimbing saya, Pak Rifki juga hadir, mungkin nanti bisa membantu gitu ya untuk memberikan, menjelaskan ya. Itu Pak Rifki yang pertama kali mengenalkan saya mengenai KSH. Itu benar-benar saya sampai kasihan mungkin, karena saya hari pertama itu nggak bisa apa-apa, cuma nangis. Jadi di saat ujian, semua ujian gitu ya, karena papa mama meninggal juga, masih ada masalah hukum gitu ya, yang sampai sekarang masih berlanjut gitu. Gimana kita harus bersyukur, gimana kita harus membuka hati. Pertama kali bukan bersyukur sih, membuka hati dulu gitu kan. Bagaimana saya harus bisa membuka hati gitu. Hati juga nggak tahu di mana gitu kan. Terus suruh membuka hati gitu. Jadi waktu pertama kali itu kayaknya udah benar-benar blank gitu kan. Tapi benar-benar ya bersyukur karena dikenalkan itu. Terus makin lama hati saya makin tenang gitu ya. Jadi lebih hangat, lebih tenang, lebih bisa untuk tidur di awal. Karena saya terbiasa tidur cuma 2 jam, nggak makan, berat, cuma minum susu, jus itu aja. Nah di hari pertama setelah, kalau nggak salah itu minggu malam ya, itu saya bisa tidur dengan 4 sampai dengan 5 jam. Jadi di KSH saat pertama kali, sesi pertama ya? Sesi pertama. Langsung Itu nanti tidur. coba deh tanyain ke Pak Rifki gimana ya, karena beliau yang membimbing saya gitu ya. Jadi hari pertama itu saya akhirnya bisa tidur 4 sampai dengan 5 jam. Ya. Setelah itu saya baru bisa makan di siangnya. Nah kan waktu itu kalau nggak salah hari, saya lupa ya, Selasa atau apa, pokoknya hari pertama itu saya bisa tidur 5 jam, karena kebiasaan cuma 1-2 jaman aja. Karena gini, selama saya di Surabaya sendiri, adik di Malang, itu kadang-kadang saya masih pantau lewat CCTV. Jadi saya kebangun langsung lihat di CCTV, adik saya bagaimana. Jadi saya benar-benar khawatir gitu kan ya. Karena gelisah juga ya. Ya, karena ya, pada saat adik saya positif itu, teman-teman sekeliling, teman-teman terdekat ya, teman-teman terdekat, best friend saya, pokoknya itu semua kena semua. Dan ada 2 orang sampai di rumah sakit. Jadi saya begitu khawatir. Di saat saya di Surabaya, saya juga harus ada bantu teman-teman di Surabaya. Lalu yang sakit, yang di rumah sakit 2 orang, lalu ada adik saya di Malang, ada teman saya juga sekeluarga di Malang juga yang kena gitu. Jadi itu semuanya ya sudah saat yang sama ya. Ya gitu. Jadi kan kita pusing gitu. Mana saya juga harus kerja gitu kan. Bersyukur Zoom ya, jadi nggak terlalu kalau kelihatan sama orang kan kadang-kadang malu kan ya, kalau kita nangis terus kelihatan sama orang itu kadang-kadang saya masih malu lah untuk itu. Jadi pekerjaan saya agak kurang bisa full lah waktu itu. Ya,
Setelah kedua lumayan lah, akhirnya bisa makan full, terus bisa tidur dengan lebih teratur, dengan lebih nyenyak ya, lebih ke nyenyak sebenarnya. Karena saya kalau 1 jam kebangun gitu. Nah, kalau yang setelah dibimbing itu benar-benar tidur, bukan cuma berarti apa ya, kualitas tidurnya yang lebih baik gitu ya, lebih ke sana. Jadi diajari bagaimana cara membuka hati, bersyukur, dan memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Itu kan kadang-kadang susah itu gitu kan ya. Jadi saya pelan-pelan untuk berusaha untuk untuk mengikuti step by step-nya dari KSH ini gitu. Nah, Bu, boleh tanya ya. Jadi sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau boleh dirangkumkan ya, apa sih yang berbeda atau apa hal yang bisa Ibu ceritakan yang satu hal yang belum pernah Ibu rasakan sebelumnya yang membuat kok ini jadi bisa tidur dengan nyenyak, kok bisa makan lebih enak dan sebagainya. Boleh nggak dirangkumkan 2 hal aja yang Ibu bisa ceritakan di KSH itu pengalaman? Membuka hati. Benar-benar karena hati. Karena kalau yang jujur ya, kayak bersyukur atau apa itu memang iya. Saya sampai disuruh bikin jurnal itu memang benar. Saya sama ada seseorang yang meminta saya setiap hari untuk membuat jurnal bersyukur sekecil apapun. Jadi saya memakai sandal, saya dapat kiriman makanan, adik saya baik-baik saja. Itu kita harus tulis semua gitu. Tetapi begitu Pak Rifki mengajarkan saya untuk sentuh hati lebih hangat. Terus itu benar-benar rasanya nyes gitu loh. Itu yang membuat berbeda dengan yang lain. Memang benar itu. Jadi rasa di sininya ya Bu ya. Ya. Jadi rasa di dada itu lebih nyes, lebih enak gitu loh. Sampai akhirnya Pak Rifki ada mengajarkan juga mengenai intinya ya, pokoknya kalau bahasa saya itu gini, kalau kamu nggak bisa berbuat, ada Tuhan yang akan mengambil alih. Itu kalau bahasa saya nggak tahu, nanti mungkin Mbak Rifki bisa bilang. Dan itu berkesan ya, berkesan buat Mbak Tea ya, sehingga kalau saya nggak bisa, yang ada Tuhan ya. Ada Tuhan yang membukakan jalan yang ya sudah, kamu istilahnya kamu diam aja, buka hati gitu ya, rela, pasrah, ikhlas, gitu kan ya. Nah, nanti Tuhan yang akan membuka jalan. Karena tanya Cynthia deh, itu rasanya pintu A, pintu B, pintu C itu semua kayaknya udah ketutup semua. Kita sampai nggak bisa gitu loh. Udah mau pakai jalan apa gitu, nggak tahu. Saya juga sudah gimana gitu. Tapi itu yang Pak Rifki yang benar-benar ajarkan saya supaya kalau nggak salah 10 permasalahan kalau nggak salah gitu. Nah itu kita diajarkan. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak sharingnya ya. Tampaknya kita mungkin sudah banyak pertanyaan nih, maaf nih, kita lagi membimbing ngobrol dengan Mbak Tea. Tadi mungkin Bu Cassandra sempat melihat pertanyaan-pertanyaan di sini. Ada yang atau ada yang langsung saya langsung ya? Ya. Teguran sapaan untuk Ibu Kas. Ya, ada yang saya jawab juga lewat chatnya, Bu. Iya. Nah, teman-teman, rasanya kurang lengkap ya kalau kita cuman tanya jawab di chat nih. Nah, saya akan memberi kesempatan 2 orang, ya, siapa di antara Bapak Ibu yang mungkin akan bertanya, ya, ada yang kurang jelas dari penjelasannya tadi ya. Ada Mbak Tea, ada Mbak Hopi, ada Bukas. Terima kasih banyak loh, tadi sharingnya benar-benar bagus sekali ya, menyentuh. Ada yang mau ditanyakan kepada mereka bertiga mungkin? Saya buka 2 penanya. Ada? Semuanya dengan wajah melihat senang aja nih, nggak ada yang bertanya ya, sepertinya ya sudah cukup happy ya.
Masih tersepona. Tersepona ya, bukan terpesona, tapi tersepona ya, Bukas. Nah, mungkin kita ada Pak Eko. Silahkan Pak Eko, mau bertanya kepada siapa Pak Eko? Selamat malam. Selamat malam Bu. Iya. Saya senang sekali mengikuti dari awal. Pengen nanya kepada Mbak Tea tadi. Ya. Iya, silakan. Begitu banyak Anda alami begitu. Nah, pertanyaan saya setelah Anda ikut di KSH, setelah bisa membuka hati, terus sudah bisa terhubung dengan Tuhan, permasalahan Anda terselesaikan apa tidak? Terima kasih. Oke, kalau permasalahan mengenai kehilangan orang tua, sudah sampai dengan 90% bisa rela, ikhlas gitu ya. Itu sudah 95%-an sudahan. Bukan melupakan ya, tetapi mengikhlaskan dengan prosesnya itu saya sudah bisa gitu ya. Rela, ikhlas sudah bisa ya. Terus kalau adik saya sekarang sudah negatif, sudah bersama saya kembali di Surabaya, teman-teman puji Tuhan juga sudah keluar dari rumah sakit lah ya, tinggal penyembuhannya aja, recovery-nya aja. Terus yang masalah hukum, ya memang sudah keputusan dari hukum, saya nggak bisa apa-apa gitu kan ya. Ya itu memang sudah ranah hukum, saya nggak bisa untuk memutarbalikkan, saya nggak bisa. Cuman secara spiritual mungkin ya, atau ini saya sudah lebih rela, lebih ikhlas, saya sudah berusaha lewat hukum, pengacara tanya ini itu sudah gitu kan. Tetapi di luar itu ya saya kembalikan ke Tuhan. Kalau memang itu akan menjadi bagian saya, ya nggak apa-apa, kita terima gitu kan. Tetapi kalau misalnya tidak bisa dipertahankan lagi dan secara hukum udah final gitu ya, ya saya merelakan. Saya mengampuni mereka, saya memaafkan mereka gitu kan ya. Biarlah mereka berbahagia gitu kan. Saya juga punya kebahagiaan sendiri gitu kan ya. Kalau saya sih itu. Jadi setelah berproses sekian lama gitu ya. Nah, itu adalah yang terakhir ya, ini tadi sih saya berusaha untuk merelakan semua. Gitu aja. Memang nggak mudah sih, cuman karena gini, pernah saya coba tahu 1 minggu itu saya nggak melakukan. Kan kita mau try error ini ya, istilahnya mau try and error nih gitu kan ya. Sempat itu 1 minggu atau beberapa hari, itu rasanya itu langsung kayak kembali lagi loh. Jadi memang harus rutin, nggak bisa kalau kita nggak rutin. Jadi memang harus rutin sampai saya diberi link sama Pak Rifki kan, ini ada linknya gitu kan. Jadi ya dari situ saya setiap hari berusaha untuk ikut meditasinya. Mungkin bisa membantu ya. Membuka hati ini gitu ya. Iya. Ya. Terima kasih Mbak Tia. Ya. Luar biasa. Selalu terhubung dengan Tuhan, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi terakhir, kalau ada, silahkan. Dengan Jinky dari Amsterdam untuk Tia. Ya, Pak Jinky ya. Malam. Kepada siapa nih Pak? Bagaimana? Bapak bertanya kepada siapa? Sama pada Tia. Oke. Apakah bisa Tia membuat berpikir demikian? Masih ada yang lebih daripada saya, lebih sengsara dan lebih sulit daripada saya. Dengan jalan pikiran itu mungkin membantu untuk kelanjutan hidup yang berikutnya. Apa bisa diterima perasaan itu?
kalau saya itu soalnya gini, melihatnya itu memang tiap orang punya pemikirannya berbeda-beda. Mungkin ada yang melihat permasalahan saya, cuma segitu aja, kok kamu sudah kayak gini gitu kan ya. Tetapi ada juga, wah besar gitu ya. Jadi setiap orang punya pemikirannya sendiri-sendiri. Cuman kalau saya sih memang bersyukur saya masih punya teman-teman. Bersyukur saya masih punya Tuhan gitu ya. Masih punya saudara yang perhatian sama saya. Bersyukur. Jadi ya pernah sempat kepikiran sih kalau oh ya masih ada loh orang-orang yang apalagi terkena COVID ini ya, anak-anak di tempat saya ada juga, soalnya yang orang tuanya meninggal. Kan saya yang udah dewasa segini aja, ditinggal 2 orang tua, itu rasanya kelenger gitu ya, tanpa permasalahan hukum ya. Tanpa permasalahan hukum, saya ditinggal 2 orang tua kayak gini aja, udah nggak karu-karuan. Nah, gimana dengan anak-anak yang pada saat COVID kayak gini nih, orang tua itu banyak sekali gitu kan. Yang meninggal banyak sekali di tempat saya, soalnya ada beberapa anak yang orang tuanya itu meninggal. Jadi memang itu ada kepikiran di tempat saya, masih ada loh orang-orang itu yang di bawah kamu masihan, ada sempat terpikir seperti itu, memang ada Pak. Tapi makanya saya bersyukur sekali gitu ya, saya masih dikelilingi oleh Tuhan, ada Tuhan yang selalu menjaga saya gitu kan ya, ada saudara gitu kan, ada teman-teman yang selalu kalau misalnya ini time saya ada apa-apa itu saya langsung WA Pak Rifki juga kadang-kadang gitu, Pak ini ada gini anak gini, jadi bersyukurlah itu yaitu. Ya, dengan bersyukur dengan cara begitu, itu biasanya lebih plong gitu. Ya. Lebih biar sajalah. Masih ada yang lebih dari saya. Itu membuat kita juga setidaknya saya sudah berbuat semua, tapi belum berhasil. Biarlah. Jadi lepaslah. Mungkin itu. Ya. Salah satu tipsnya. Terima kasih. Salah satu jalan. Ya, terima kasih Pak. Memang tidak semua orang bisa menerima begitu. Susah, agak sulit juga itu. Pak Cingki. Oke, Ini sukses. saya sebetulnya ingin sekali ya ngobrol dengan Pak Rifki. Ya, saya sebenarnya ingin ngobrol dengan Pak Rifki, cuma waktunya tidak ada lagi. Cuma saya boleh menyapa Pak Rifki. Pak Rifki, selamat malam, supaya teman-teman juga kenal nih Pak Rifki yang tadi membantu Mbak Thea ya. Oke. Wah, teman-teman semuanya, tentu yang kita dengarkan pada hari ini ya, benar-benar sesuatu yang luar biasa. Kita tadi diajar bagaimana kita bisa bersyukur bukan hanya pikiran kita. Kita juga sering mendengar, berdoa. Loh, saya udah berdoa. Gimana sih berdoa dengan hati? Bagaimana sih bersyukur dengan hati, bukan dengan apa yang biasa kita lakukan dengan pikiran kita. Dan di sini juga ada kelompok sosialisasi hati. Ya, nah, siap membantu Bapak Ibu semuanya untuk dapat belajar hati mulai tahap demi tahap. Kebetulan saya juga salah satu pemimpin kelompok sosialisasi hati ya. Jadi saya juga pernah tahu tuh bagaimana sih waktu sesi pertama, bagaimana sesi kedua, ketiga, keempat, kelima. Semuanya diajarkan tahap demi tahap dan setiap pertemuan ada 1 jam Bapak Ibu. Nanti dari awal mengenal hati, nanti kemudian berikutnya ada menyerahkan beban, ya. Kemudian juga nanti ada bagaimana menghilangkan emosi, marah, benci, sakit hati dan semuanya. Nah, jika Bapak Ibu mau bergabung ya dengan sesi kelompok sosialisasi hati ini 5 kali pertemuan, Bapak Ibu nanti bisa melihat dari programnya, atau buat teman-teman semuanya yang tergabung di IB Group dengan Idayanti Sudiro, saya setiap selesai dari acara dari narasumber, setiap Kamis malam, saya pasti akan menyediakan informasinya di WA Group Idayanti Sudiro di
Indonesia Belajar ya. Jadi jika Bapak Ibu senang dengan apa yang kita diskusikan, karena topiknya bisa bermacam-macam, seperti minggu depan kita akan masuk ke satu topik yang tidak kalah menarik, yaitu apa itu kortisol dan pengaruhnya kortisol kalau tinggi di dalam tubuh kita itu bagaimana. Ya, kita akan berbincang dengan seorang yang menguasai tentang bidang ini. Jadi topik kita akan luar biasa, setiap hari bisa, setiap Kamis malam itu bisa berganti, bisa tentang finansial, tentang hukum, bisa tentang kesehatan, dan sebagainya. Silahkan Bapak Ibu yang suka dengan acara ini bisa minta Ibu Endah untuk bergabung di IB grupnya. Tinggal tulis di chatnya, ya. Dan sebagai yang terakhir kita mau foto bersama ya. Tetapi sebelumnya saya mau dengar nih beberapa kata, beberapa kalimat dari Ibu Cassandra sebagai rangkuman untuk hari ini. Silahkan Ibu Kas. Belum di-unmute? Sorry, terima kasih Bu Oki, terima kasih Bu Hopi, terima kasih Bu Tia. Dengan semua sharing yang luar biasa, ya bisa membuat inspirasi kepada semua sahabat-sahabat pembelajar di sini. Sebelum kita berpisah, saya rangkum lagi bahwa dengan belajar hati, mudah-mudahan sahabat pembelajar bisa gabung dengan KSH, kita mempunyai sifat atau kebiasaan yang sangat alami. Nah, apa itu alami? Nah, kita jadi otomatis tidak terlalu banyak mau-mau. Saat kita tidak terlalu banyak mau-mau, contohnya kan seperti orang-orang di pedesaan tuh beda dengan di kota ya. Jadi kita suruh alami aja. Banyak bersyukur itu karena saat kita tidak ada mau-mau, kita nggak punya beban. Saat kita nggak punya beban, maka kita lebih banyak bersyukur. Semakin banyak kita bersyukur dari hati, kita akan bahagia. Itulah kunci bahagia yang tadi dikatakan oleh Edward Einstein. Ada satu yang sangat impresif. Salah satu peserta KSH saya, dia seorang ibu yang baru pensiun, dia bilang gini, begitu pensiun dia pikir, saya ngapain ya pensiun? Dia dosen bahasa Inggris kebetulan ya. Tapi begitu dia ikut, diajak temannya, dia bilang, saya seakan-akan membuka jendela yang benar. Di hadapannya banyak jendela dan ada dinding yang tebal. Saya membuka jendela yang benar. Satu jendela itu terbuka, yaitu sebetulnya jendela hati, maka dindingnya semua terbuka, semua tidak ada penghalang di sekitarnya, dia hanya melihat suatu padang rumput yang hijau. Itulah buka hati. Luar biasa. Selamat bergabung dengan KSH. Terima kasih Ibu Cassandra, terima kasih Ibu Hopi, terima kasih juga Ibu Tia. Acara malam ini kita akan tutup dengan foto bersama ya. Silahkan dibantu dengan Mas Dio. Baik, selamat malam Bu Oki. Bisa saya bantukan foto ya Bu? Iya. Foto dilakukan sebanyak 5 kali. Kameranya dibuka ya teman-teman. Mudah-mudahan ini tidak. Baik, untuk foto yang pertama. 1, 2, 3. Baik, tunggu sebentar. Untuk foto yang kedua. 1, 2, 3. Baik, tunggu sebentar. Untuk foto yang ketiga. 1, 2, 3. Untuk foto yang keempat. 1, 2, 3. Sebentar. Untuk foto yang kelima. 1, 2, 3 ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih semua narasumber. Sampai bertemu di minggu depan di jam yang sama dengan bahasan apa itu kortisol dan apa pengaruhnya jika dia tinggi dalam tubuh kita.
Ya, kita akan ngobrol yang produktif lagi dan bermanfaat. Selamat malam semuanya. Terima kasih.